Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang taat dan setia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang kami hormati, dan tak lupa rekan-rekan kelas 4A yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam peningkatan profesionalisme guru. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Ida Widiawati dengan NIM 2102130, dan rekan saya Desti Selviani dengan NIM 2104862, dan Mia Aprilia dengan NIM 2101712. Adapun topik pembahasannya yaitu 1. Definisi kepemimpinan transformasional, 2. Dimensi kepemimpinan transformasional, 3. Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional kepala sekolah, 4. Definisi profesionalisme guru, 5. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru, 6. Definisi mutu sekolah dasar, 7. Karakteristik mutu sekolah dasar, 8. Inovasi guru dalam meningkatkan mutu sekolah dasar, 9. Hambatan dalam meningkatkan mutu sekolah dasar. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi kepemimpinan transformasional. Berdasarkan asal katanya, kepemimpinan transformasional tersusun atas kata kepemimpinan dan transformasional. Kepemimpinan adalah gaya, cara, atau teknik yang digunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan transformasional menerangkan tentang adanya sifat perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional. Terdapat 4 dimensi kepemimpinan transformasional dalam Setiawan dan Abdul Muhid tahun 2013 halaman 154. Pertama, idealized influence charisma. Idealized influence charisma merupakan kemampuan pemimpin transformasional membawa kesadaran pengikut ke arah suatu idealisme dengan memunculkan ide-ide produktif, hubungan atau relasi sinergikal, kebertanggungjawaban, kepedulian edukasional, cita-cita bersama, dan nilai-nilai moral. Indikator kepemimpinan transformasional yang menunjukkan idealized influence charisma: pertama, mendapatkan rasa hormat untuk dipercaya; kedua, kepercayaan kepada yang lain; ketiga, menyampaikan rasa pengertian dan memiliki misi yang kuat terhadap pengikutnya; keempat, menampilkan standar moral yang tinggi; kelima, membangun tujuan-tujuan yang menantang bagi pengikutnya; keenam, menjadi model pada pengikutnya. Kedua yaitu inspirational motivation. Inspirational motivation merupakan kemampuan seorang pemimpin menjadi sumber inspirasi, menumbuhkan kepercayaan dan menenangkan hati bawahan. Dalam konteks inspirational motivation, pemimpin berupaya memberdayakan staf dan membagi atau mendistribusikan fungsi kepemimpinannya. Adapun perilaku pemimpin yang menunjukkan inspirational motivation yaitu: pertama, cara pemimpin transformasional dalam memotivasi; 2. Memberi inspirasi melalui visi yang jelas; 3. Kepercayaan diri; 4. Meningkatkan optimisme; 5. Semangat kelompok; dan 6. Antusias. Yang ketiga yaitu intellectual simulation. Intellectual simulation merupakan upaya pemimpin dalam meningkatkan kesadaran terhadap masalah diri dan organisasi.
Dalam dimensi intellectual simulation, pemimpin berperan sebagai penumbuh kembang ide-ide kreatif sehingga melahirkan inovasi maupun sebagai pemecah masalah, sehingga melahirkan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam organisasi pendidikan. Perilaku intellectual simulation mengindikasikan suatu usaha pemimpin untuk meningkatkan kinerja di luar bahkan melebihi harapan mereka. Adapun perilaku pemimpin yang menunjukkan intellectual simulation, pertama, menunjukkan usaha pemimpin yang mendorong pengikut menjadi inovatif. Kedua, kreatif dalam memimpin untuk mendorong pengikut agar menanyakan asumsi-asumsi. Ketiga, membuat kembali kerangka permasalahan. Keempat, mendekati pengikut dengan cara baru. Terakhir, individualized consideration. Individualized consideration merupakan bentuk perilaku kepemimpinan transformasional yang direfleksikan oleh pemimpin dengan selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan prestasi dan kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinnya. Adapun perilaku pemimpin yang menunjukkan individualized consideration yaitu pertama, memberikan perhatian secara personal pada semua individu. Kedua, membuat semua individu merasa dihargai. Dan ketiga, mendelegasikan tugas sebagai cara pengembangan pengikutnya. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Menurut Harbani pada tahun 2008 halaman 132 dalam mengimplementasikan kepemimpinan transformasional itu ada 10 prinsip kepemimpinan transformasional yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, visi pemimpin yang jelas dan juga terkomunikasikan kepada bawahan. Yang kedua, kesadaran bawahan terhadap arti dan pentingnya tugas-tugas pekerjaan mereka. Yang ketiga, memiliki orientasi pada pencapaian visi secara bersama-sama. Yang keempat, sifat kepeloporan terhadap perubahan. Yang kelima, pengembangan potensi diri secara terus-menerus. Yang keenam, terjadinya proses pembelajaran bagi bawahan. Yang ketujuh, terjadinya proses pemberdayaan terhadap potensi bawahan. Yang kedelapan, terjadinya proses pengembangan inovasi dan juga kreativitas. 9. Terwujudnya budaya kerjasama dalam organisasi. 10. Terciptanya iklim kerja organisasi yang kondusif melalui kemitraan, komunikasi multi-levels, dan penghormatan terhadap etika dan moralitas. Selanjutnya materi mengenai definisi profesionalisme guru. Jadi secara etimologi, profesi itu berasal dari kata profession yang artinya pekerjaan, sedangkan profesional artinya orang yang ahli ataupun tenaga ahli. Jadi profesionalisme guru itu merupakan sebuah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan juga kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencariannya. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan juga pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan profesional, baik itu yang bersifat pribadi, sosial, ataupun akademis. Dengan kata lain, pengertian guru profesional adalah orang yang mempunyai keahlian dan juga kemampuan khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan juga terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di dalam bidangnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Menurut Nca Mulyasa pada tahun 2006 halaman 98 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan atau guru itu, kepala sekolah harus mempunyai peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Di sini itu meliputi pembinaan mental, pembinaan moral, dan juga pembinaan fisik bagi tenaga kependidikan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer, yang pada hakikatnya itu merupakan suatu proses dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan juga mengendalikan usaha para anggota organisasinya, serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan juga pendokumenan seluruh program sekolah.
Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Jadi kepala sekolah itu harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan juga pengendalian untuk meningkatkan kinerja para guru. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah itu harus mampu memberikan petunjuk dan juga pengawasan, meningkatkan kemauan para guru, membuka komunikasi secara dua arah, dan juga mendelegasi tugas. Yang keenam, kepala sekolah itu sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan-gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan yang ada di sekolah, memberikan teladan kepada seluruh para guru yang ada di sekolah, dan juga mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, yang ketujuh itu kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah itu harus mampu atau memiliki strategi yang tepat untuk memotivasi para tenaga kependidikan atau guru dalam melakukan berbagai tugas dan juga fungsinya. Nah, motivasi ini itu dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan juga penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSB. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi mutu sekolah dasar. Mutu sekolah merupakan gambaran dan karakteristik yang menyeluruh tentang sebuah sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari input, proses, dan hasil pendidikan yang terdapat di suatu sekolah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, saya akan memaparkan mengenai karakteristik mutu sekolah dasar. Dikutip dari sebuah makalah karya Wiono pada tahun 2011, bahwasanya sekolah yang bermutu total menurut Jerome S. Arcaro digambarkan sebagai bangunan yang memiliki 5 pilar sebagai penopang. Nah, 5 pilar tersebut yang pertama ada fokus pada customer. Nah, customer yang dimaksud di sini merupakan peserta didik, karena sekolah dasar yang bermutu memiliki pelayanan yang memfokuskan pendidikan pada kebutuhan peserta didik dan apa yang menjadi harapan dari masyarakat, khususnya orang tua. Yang kedua ada keterlibatan total. Nah, di sini pelaksanaan pendidikan melibatkan semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, pendidik atau guru, staf sekolah, peserta didik, komite sekolah, maupun masyarakat dan orang tua. Kemudian juga menjalin kerjasama dengan instansi luar maupun pemerintah. Nah, yang ketiga ada pengukuran. Yang dimaksud di sini merupakan evaluasi. Sekolah yang baik akan selalu melakukan evaluasi dan pengecekan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, jika ada masalah yang ditemukan dari hasil evaluasi tersebut akan dicarikan solusi agar dapat keluar dari permasalahan tersebut. Nah, yang keempat ada komitmen, di mana adanya komitmen dan janji antara sesama warga sekolah dalam meningkatkan budaya mutu sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler, manajemen berbasis sekolah atau MBS, usaha kesehatan sekolah atau UKS, maupun perpustakaan. Nah, yang terakhir ada perbaikan berkesinambungan. Sekolah yang bermutu memiliki prinsip untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sekolah yang bermutu juga harus memiliki guru yang mumpuni dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Nah, kemudian juga upaya guru dalam meningkatkan inovasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan sering mengupdate informasi pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, baik di dunia cetak, buku, ataupun lewat internet. Nah, selain itu, kreativitas guru yang juga menjadi peran penting dalam menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga para siswa atau peserta didik dapat melakukan proses belajar dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan semangat para siswa dalam belajar serta meningkatkan prestasi mereka yang akan berakhir meningkatkan mutu sekolahnya. Yang terakhir ada hambatan dalam meningkatkan mutu sekolah dasar. Yang pertama, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas dan kesejahteraannya. Yang kedua, sarana dan prasarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal. Yang ketiga, anggaran pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran baik ketersediaannya maupun dalam efisiensi pengelolaannya. Dan yang terakhir,
proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Kesimpulan, kepemimpinan transformasional adalah cara dari seorang pemimpin untuk memotivasi dan memperdayakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.